Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimanakah kondisi saudara hari ini? Apakah saudara dalam keadaan yang baik? Ataukah mungkin saudara sedang mengalami kesulitan? Saudara, ada satu hal yang menjadi kekuatan bagi kita. Apapun kondisi saudara, dimanapun posisi saudara, ada Tuhan bersama dengan saudara. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan itu perjalanan yang indah, namun tidak selalu gampang, bukan? Ada kalanya perjalanan kita sedang berada di puncak-puncak bukit, di mana kita bisa melihat keindahan yang luar biasa, dan kita boleh mensyukuri, karena dari atas puncak bukit kita bisa melihat segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Namun tidak jarang kita juga berjalan sedang menurun, bahkan kita berada di dalam lembah, di mana kita tidak bisa melihat apapun, bahkan kelihatannya hidup kita tidak ada pengharapan. Karena di dalam lembah, saudara-saudara, kita mungkin hanya melihat sebuah kegelapan. Kita tidak melihat terang itu. Tapi satu hal yang sangat indah adalah bahwa Tuhan, Dia menyertai kita. Nah, saudara, apa yang menjadi pemahaman saudara mengenai penyertaan Tuhan dalam hidup saudara? Itu sangat menentukan bagaimana saudara bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya kepada kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian di mana Musa telah menyelesaikan membangun kemah suci dengan seluruh perlengkapannya. Dan Tuhan turun di atas kemah suci itu dengan penuh kemuliaan, hadir bersama-sama dengan umat Tuhan. Apakah pesan yang sangat penting yang Tuhan mau sampaikan melalui bagian ini? Yang pertama, saudara, ketika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Ayat 34-35 berkata, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu lambang kehadiran Tuhan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kemah suci itu dan segala perlengkapannya telah dibuat sesuai dengan petunjuk Tuhan dan dilakukan oleh orang-orang yang Tuhan telah tunjuk dengan segala keahlian dan hikmatnya. Dan ketika semua itu selesai, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan berkenan atas umatnya. Dan oleh karena itu, saudara, kemah itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, dipenuhi kemuliaan Tuhan itu artinya ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan umat percaya. Saudara, kita hidup di zaman anugerah sebagai orang percaya. Zaman anugerah dimulai ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia.
Saudara, artinya zaman anugerah adalah bahwa Allah berkenan untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, ketika hari Natal kita mendengar berita, Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, itu menggambarkan bahwa Tuhan berkenan pada masa kini untuk menyatakan keselamatan bagi manusia. Dan saudara, bukankah keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah keselamatan sekali untuk selama-lamanya? Yaitu Tuhan memberikan jaminan Roh Kudus tinggal dalam kita dan tinggal selama-lamanya dan menjadi metrai, milik Tuhan untuk menjadi jaminan akan penebusan yang sempurna nanti. Saudara, itulah penyertaan Tuhan. Kehadiran Tuhan memberitahukan kepada kita, Tuhan berkenan kepada kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berkenan kepada kita, maka itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pada saat inilah saudara, kita belajar untuk menghargai anugerah Tuhan. Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Saudara, kita tahu siapa kita. Seringkali kita jatuh. Ada kala kita berdosa. Namun karena perkenanan Tuhan di masa anugerah, Dia tidak tinggalkan kita. Oleh karena itu, mari kita terus belajar. Bersandar Dia, kita belajar terus menyenangkan hati Dia. Karena Dia hadir dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan ingin memimpin hidup kita, saudara. Itu ayat 36-37 berkata, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Tuhan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Dan maksud Tuhan menyertai kita juga sama dengan maksud Tuhan menyertai bangsa Israel. Yaitu Tuhan ingin memimpin hidup kita. Saudara, seringkali kita mempunyai pengertian yang bisa bias. Kita berpikir Tuhan menyertai kita, kita boleh hidup semaunya kita. Dan Tuhan menyertai kita. Apapun yang kita kerjain, Tuhan pasti menyertai kita. Padahal apa yang kita kerjakan tidak berkenan kepadanya. Tetapi memang, saudara, di zaman anugerah Tuhan tetap menyertai kita. Meskipun kita jatuh di dalam keberdosaan kita. Namun saudara, maksud Tuhan Immanuel, Allah menyertai kita adalah Dia ingin memimpin kita. Itu dikatakan, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Itulah Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia memimpin hidup kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan yang memimpin hidup kita adalah menjadi berkat dalam hidup kita. Karena pimpinan Tuhan itu, sebagaimana gambaran dalam Mazmur, Dia memimpin kita ke padang rumput yang hijau. Dia memimpin kita ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Itulah maksud penyertaan Tuhan. Supaya kita yang ada di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan, kita boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Saudara, seringkali kita tidak mengalami damai sejahtera Tuhan meskipun Tuhan menyertai kita. Karena kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah maksud Tuhan. Mengapa Dia menyertai kita? Supaya Dia boleh memimpin hidup kita kepada hidup yang berkelimpahan. Yang ketiga, kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan itu adalah untuk memelihara kehidupan kita, yaitu kehidupan umat Tuhan. Itu dikatakan ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan dinyatakan di dalam dua hal.
yaitu tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dan saudara, ketika kita merenungkan hal ini, kita mengerti mengapa kehadiran Tuhan pada siang hari dalam tiang awan. Karena di padang belantara, siang begitu panas. Mengapa malam hari tiang api? Karena pada malam hari begitu dingin. Saudara di sini memberikan pesan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan adalah untuk memelihara kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan hari ini kita berperang bukan melawan darah dan daging. Kita melawan kuasa-kuasa roh jahat di udara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan supaya kita boleh memenangkan peperangan rohani dalam hidup kita. Peperangan rohani tidak kelihatan, namun nyata di dalam pergumulan hidup kita sebagai orang Kristen. Yang ada tarik-menarik di dalam jiwa kita. Namun, jangan lupa ada Roh Kudus yang menyertai kita. Disitulah saudara, mengapa Tuhan perlu menyertai kita. Dia perlu memelihara hidup kita. Menudungi kita dari panas teriknya kuasa-kuasa si jahat pada siang hari. Namun, memberikan kehangatan ketika kita mulai tawar hati, mulai dingin dalam jiwa kita, mulai mundur. Dan dialah memberikan semangat dalam hidup kita. Melalui kehadirannya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa berharga kehadiran Tuhan itu. Marilah kita memiliki semangat bersekutu dengan Dia. Dan selalu ingin dekat dengan Dia dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mengalami tiang awan dan tiang api itu di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami belajar mengerti apa artinya penyertaan Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh memaknai sesuai dengan maksud Tuhan. Dan kami mengalami berkat itu karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.